Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Psikologi Industri. Di video kali ini akan membahas mengenai pengantar Psikologi Industri bersama saya, Anggraini Putri. Tiga topik utama yang akan dibahas pada video kali ini yaitu apa sih psikologi industri, mengapa kita membutuhkan psikologi industri, dan sebagai industrial engineering atau teknik industri, mengapa kita membutuhkan untuk belajar psikologi industri. Nah, untuk lebih mematapkan lagi, tujuan dari mata kuliah ini adalah teman-teman mahasiswa mampu menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum. Kemampuan tersebut berupa kemampuan mahasiswa tentang perilaku manusia dalam organisasi industri dan prinsip-prinsip psikologi untuk dimanfaatkan dalam perancangan, perbaikan, dan pemasangan sistem terintegrasi. Nah, berikut ini adalah topik-topik yang akan dibahas selama satu semester ke depan, yaitu tentang pada pertemuan pertama ada silabus dan overview mata kuliah psikologi industri, kemudian kita akan membahas perilaku individu, karakteristik dan sikap individu, bagaimana persepsi dan pengambilan keputusan, apa itu motivasi kerja, kepuasan dan komitmen kerja, lalu bagaimana konsep pengembangan organisasi dan budaya kerja, serta apa itu dinamika dan komunikasi dalam kelompok. Kita juga akan membahas konsep kompetensi tenaga kerja dan penilaian dalam organisasi industri, konsep dan tahapan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, bagaimana ruang lingkup perencanaan karir, kepemimpinan dan peran pemimpin dalam membangun kerjasama tim, apa itu motivasi kerja, etika dan kedisiplinan, lalu bagaimana pengelolaan stres kerja dan penyebabnya, dan peranan informasi dan riset sumber daya manusia. Nah, secara etimologi, pengertian dari psikologi sendiri yaitu terdiri dari dua suku kata, yaitu psyche dan logos. Psyche yang berarti jiwa atau abstrak, disadari atau tidak. Sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Yang berarti psikologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu atau jiwa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia, psikologi berhubungan dengan dua hal, yaitu yang pertama di bidang penelitian, sebagai contoh upaya untuk menemukan informasi baru berkenaan dengan tingkah laku manusia yang berkembang menjadi subdisiplin psikologi. Kemudian, dalam bidang aplikasi, yaitu upaya untuk menerapkan informasi mengenai tingkah laku manusia dalam berbagai masalah praktis dalam kehidupan manusia. Nah, agar teman-teman ingat lagi, kita akan membahas tentang apa itu industri dan organisasi. Kita refresh lagi ya. Industri yaitu adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Hasilnya tidak hanya berupa barang, namun juga dapat berbentuk jasa. Sedangkan organisasi, menurut KBBI, yaitu merupakan sekelompok orang yang berkumpul dan memiliki tujuan bersama. Jadi orang yang berkumpul melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apa itu psikologi industri? Yaitu studi tentang perilaku manusia dalam aspek kehidupan yang berhubungan dengan industri dan mencakup aplikasi dari pengetahuan tentang tingkah laku manusia dan pemecahan-pemecahan masalah dalam konteks industri dan manusia. Berbicara mengenai industri, tentu kita mempunyai tujuan mengapa kita perlu belajar psikologi industri. Sasarannya yaitu untuk meminimasi permasalahan yang mungkin saja timbul dalam suatu organisasi, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya sehingga tujuan dari perusahaan tadi dapat tercapai. So, kenapa kita membutuhkan psikologi industri? Psychology is scientific study of behavior and mental process. Tadi, mempelajari tentang tingkah laku manusia. Dan industrial organization psychology is that specialty area within the broad field of psychology that studies human behavior in work settings. Jadi, bagaimana sih permasalahan manusia dan lingkungan kerjanya? Nah, sebagai seorang industrial engineering, kita perlu merefresh lagi nih pengertian dari industrial engineering itu sendiri. Industrial and system engineering is concerned with the design, improvement, and installation of integrated system of peoples, materials,
information, equipment, and energy. Bu, apa bedanya kita dengan teknik yang lain gitu? Atau apa bedanya kita dengan teknik sistem yang lain? Mereka juga belajar tentang hal ini gitu. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana interaksi manusia terhadap materialsnya, manusia terhadap informations, manusia terhadap equipment dan energi. Disitulah sebagai seorang industrial engineering, kita perlu memperhatikan faktor yang paling utama ini, yaitu manusia. Kenapa penting? Karena the most important asset of any organization is its people gitu. Tapi manusia itu juga mempunyai problemnya masing-masing. Kayak manusia itu makhluk yang unik loh, unpredictable, makhluk yang personalnya tuh penuh dengan kepura-puraan. Jadi kita nggak bisa tahu nih, kalau mesin kan kita tahu, oh kenapa rusak downtime-nya ini. Tapi manusia punya berbagai faktor. Kenapa dia bisa termotivasi untuk kerja, kenapa dia tidak bisa termotivasi, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin agak sulit untuk memprediksi tentang permasalahan yang dihadapi manusia, tapi bukan tidak mungkin kita mempelajarinya. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh manusia gitu, yang ditangani oleh psikologi industri gitu, yaitu antara permasalahan manusia dengan manusia, manusia dengan objek atau lingkungan kerjanya, manusia dengan sekelompok grup, atau manusia dengan permasalahan dirinya sendiri gitu. Jadi kita udah punya hintsnya sendiri nih. Problem apa sih yang biasanya dihadapi oleh manusia? Apalagi melihat fenomena sekarang gitu, kayak ada karyawan yang sangat loyal terhadap perusahaan, tapi yang dia sangat kompeten gitu, habis ngerjain job desk ini, dia bisa mengerjakan hal yang lain lagi. Tapi ada juga istilah-istilah yang teman-teman pasti udah sering dengar, istilah kayak burnout, atau motivasi orang yang berbeda-beda. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi itu dipelajari di psikologi industri. Nah, harapannya dengan kita mengetahui psikologi industri ini dapat membantu dalam proses pengenalan dunia industri gitu. Bagaimana proses rekrutmennya, job analysis, yang tadi nih berhubungan yang tadi kayak stres kerjanya. Lalu bagaimana undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku. Ergonominya gimana sih gitu. Terus sistem K3-nya gimana gitu. Yang tujuannya tadi untuk bisa meminimasi permasalahan yang terjadi demi bisa mencapai tujuan perusahaan. Nah, kalau sekarang muncul fenomena yang namanya quitting, di mana orang-orang kerja seperlunya aja, sesuai job desk-nya aja. Kalau dulu ada culture hustle, di mana orang-orang akan bekerja sepassionate itu, akan bekerja mencari pekerjaan yang banyak, mempunyai pekerjaan lain lagi, tapi di sini mereka akan mengajarkan sesuai job desk-nya aja. Setelah pulang kerja, mereka tidak akan bahas pekerjaan lain lagi gitu. Iya, ini untuk menghindari stres dalam dunia kerja juga, dan orang menyadari bahwa pentingnya juga untuk work-life balance. Dan semua upaya ini digunakan untuk mewaspadai terjadinya stres akibat beban kerja atau workload yang berlebihan. Misalnya dengan kita mendapatkan gaji yang besar, tunjangan yang besar, pasti akan diikuti dengan tanggung jawab yang besar pula, beban pekerjaan yang besar pula. Nah, bagaimana pentingnya untuk menentukan orang-orang yang tepat dalam pekerjaan yang tepat gitu untuk posisi tertentu. Maka dimulai dari bagaimana proses inputnya. Dalam seleksinya bagaimana? Orang-orang seperti apa yang dapat masuk ke perusahaan ini? Orang-orang seperti apa yang cocok untuk pekerjaan A, dan untuk pekerjaan B itu kita akan seperti apa pemilihannya. Kemudian dalam transformasi proses, orang-orang yang sudah masuk dalam perusahaan kita atau lingkungan kerja kita, perlukah kita mengembangkan lagi dengan mengadakan pelatihannya untuk mencapai tujuan perusahaan? Ataukah tidak? Ini bisa dilihat dari outputnya. Bagaimana motivasi kerja mereka? Apakah mereka stres terhadap kerjaannya? Nah, begitu. Nah, dengan adanya kita belajar psikologi industri, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih humanis lagi. Nah, kalau gambarnya di sini itu ada gambar Tokopedia dan Shopee ya. Kelihatannya nyaman ya, tapi kita nggak tahu nih, mungkin workload-nya besar gitu. Dan mungkin juga rawan stres, rentan stres gitu. Makanya ada beberapa perusahaan yang menyediakan makan siang, tempat bermain, bahkan untuk nge-gym juga di perusahaannya. Gunanya apa? Untuk mengurangi stres pada karyawannya gitu. Supaya tetap betah kerja di perusahaan kita. Atau nanti teman-teman pengen punya usaha sendiri gitu, teman-teman tahu proses rekrutmennya seperti apa untuk posisi tertentu di perusahaan teman-teman gitu, atau bikin usaha makanan gitu ya, untuk helper, untuk kasir, untuk
koki juga mungkin prosesnya akan berbeda gitu, tergantung dari job desk-nya gitu. Maka kita perlu job desk analysis. Nah, gambarannya kalau kita rangkum nih, yaitu psikologi industri digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih humanis. Kalau mau membuat pekerjaan itu bagaimana pekerjaan itu membuat karyawannya betah. Nah, semoga dengan video kali ini teman-teman tahu gambaran sebagian besar apa yang akan kita pelajari satu semester ke depan, dan nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.